Shalom Bapak, Ibu, teman-teman. Ya, puji Tuhan. Seperti Pak Dolfi bilang tadi ya, saya kenal Pak Dolfi ya waktu kami sama-sama mulai di Keris ya. Dan puji Tuhan, ternyata Pak Dolfi itu alumni Rema, ya Rema Bible Training Center. Waktu sekian tahun yang lalu, saya banyak bertumbuh, belajar khususnya iman itu dari buku-buku Kenneth Hagin. Ya, jadi Kenneth Hagin itu yang kemudian mendirikan Rema Bible Training Center ya di Tulsa di Amerika, dan salah satu cabangnya di Jakarta waktu itu ya, Pak Dolfi rupanya ikut ya, puji Tuhan. Nah, saya akan sampaikan ya satu topik, the power of the spoken word ya. Karena topik yang saya dapat dari Pak Dolfi ya untuk tahun ini adalah Efesus 4 ayat 15 ya. Itu tentang speaking the truth in love ya. Tapi lebih spesifik lagi bulan ini tentang kesehatan dan kemakmuran. Ya. Tidak sekedar kekayaan tapi makmur ya. Karena banyak orang mungkin kaya secara materi tapi belum tentu jiwanya makmur, belum tentu bisa menikmati. Ya, jadi kalau bicara kekayaan, bicara angka itu relatif sekali, tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah kemampuan untuk menikmati itu. Ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita bisa beli obat, bisa beli rumah sakit, tapi kesehatan tidak bisa kita beli. Ya. Jadi itu yang akan kita bicarakan. Nah, ada 3 hal nanti yang akan saya sampaikan di sini ya. Yang pertama adalah ya, Tuhan itu berbicara, cuma mungkin kita nggak dengar. Dulu saya pernah berpikir bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemampuannya untuk mendengar suara Tuhan itu hilang seketika. Tapi ternyata ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar ketika Tuhan Allah berjalan-jalan pada waktu hari sejuk di dalam taman. Padahal mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Lalu mereka menjawab, "Waktu kami mendengar engkau muncul, kami takut, kami bersembunyi karena kami telanjang." Lalu ada komunikasi. Jadi sebenarnya Tuhan berbicara, cuma kita nggak menyimak atau kita nggak kenal suaranya. Ada banyak cara Tuhan berbicara, itu topik tersendiri, tapi secara ringkas, dia bisa bicara lewat hati nurani kita, dia bisa bicara lewat firman yang kita baca, atau kita dengar, dia bisa bicara lewat lingkungan. Kita juga bisa mendengar dia bicara lewat mimpi, atau lewat nubuat dalam satu kebaktian. Ada hamba Tuhan bernubuat, berdoa, lalu ada firman yang spesifik disampaikan buat kita. Atau waktu sedang mendengarkan khotbah seperti saat ini, tiba-tiba ada hal-hal yang saya kan tidak kenal secara pribadi teman-teman di sini, tapi tiba-tiba ada 1-2 kalimat yang sepertinya kok itu buat saya, ya, secara pribadi. Ya, jadi Tuhan berbicara. Pertanyaannya, kita menyimak enggak? God speaks. Pertanyaannya, are we listening? Apakah kita sedang menyimak, memperhatikannya? Jadi Tuhan bicara dan kita harusnya menyimak. Apalagi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata bahwa kita ini menjadi domba-dombanya. Dan di Yohanes pasal 10 ayat 27, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Listen to my voice. Jadi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Roh kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh kita menjadi perfect, sempurna. Di surat Yohanes dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Roh kita. Manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya waktu lahir baru sudah terima Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru.
bisa mendengar suara Tuhan. Dan memang seharusnya kita tidak hanya belajar mendengar suaranya, tapi kemudian kita menyimak, kita mengikuti tuntunannya. Sebab Tuhan kita yang adalah gembala yang baik itu mau menuntun kita supaya apa yang Dia rancangkan buat kita itu bisa terwujud dalam hidup kita. Tapi pilihannya ada pada kita, mau apa enggak? Karena kita punya kehendak bebas. Hari ini teman-teman bisa ada di sini, sebelum berangkat kan ada pilihan. Mau ke sini apa enggak? Mungkin karena satu dan lain hal bisa aja kan. Wah, hari ini ada keluarga mendadak datang dari luar negeri misalnya. Bisa aja gitu. Jadi hidup itu pilihan. Nah, pilihan itu ada pada kita. Sebenarnya Tuhan itu baik sekali ya. Kalau kita ujian tuh ya, jawabannya cuma benar atau salah ya, mau atau tidak. Pilihannya ada pada kita. Tapi Dia kasih tahu jawaban yang benar tuh mana. Pilihlah kehidupan. Nurutlah katanya. Sudah dikasih tahu sebenarnya ya. Tinggal kita mau atau tidak ya. Nah, yang menarik adalah begini ya. Kalau kita mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kita, satu perkataan saja itu bisa mengubah hidup kita. Satu perkataan. Walaupun ketika kita mendengar itu, seringkali ada proses untuk itu terwujud. Tapi satu kata saja dari Dia itu bisa mengubah hidup kita. Satu ketika ada orang yang sakit kusta ya. Dia punya iman. Kalau Tuhan mau, aku pasti bisa tahir. Lalu dia berusaha dengan segala cara, sebenarnya melanggar aturan pada masa itu. Orang kusta gak boleh dekat-dekat orang banyak. Tapi dia begitu ingin sembuh, ingin tahir, dia datang ke hadapan Yesus dan dia tersungkur di hadapan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus jamah dia, aku mau, langsung tahir. Satu perkataan, ya. Ada power ketika firman itu disampaikan atau diucapkan, ya. Ada power in the spoken word. Nah, kalau teman-teman mungkin suka belajar Alkitab, ya saya percaya pasti Pak Dolphy juga pernah bagikan. Ada dua perkataan yang sering dipakai di Perjanjian Baru tentang firman, yaitu logos dan rema. Ya. Rema itu the spoken word. Ya. Nanti cek di internet ya, artinya seperti apa. Tapi firman itu yang tertulis, yang logos itu, ketika pada saat tertentu kita membaca, lalu Tuhan berbicara kepada kita, itu menimbulkan iman. Faith comes by hearing. Hearing the word of Christ. Iman itu muncul waktu firman rema kita dengar. Nah, waktu dia muncul, pilihannya mau percaya atau tidak, ada pada kita. Kalau kita nggak percaya, game over. Tapi kalau kita mau percaya, ada proses lagi. Tidak semata, tidak langsung jadi gitu. Ada yang langsung jadi tentunya, tapi sebagian itu butuh proses. Tapi dimulai dengan keputusan untuk percaya. Dan itu ada pada kita. Ya. Jadi ini rema ini sangat luar biasa. Nah, satu ketika Tuhan Yesus ngomong begini di Yohanes 6 ya, ayat 63. Ini konteksnya seperti ini. Dia baru beri makan 5.000 orang laki-laki plus anak-anak ya, plus wanita. Total mungkin 15.000 atau 20.000. Semua sudah makan roti dan sudah kenyang. Masih ada sisa 12 bakul, lalu mereka pulang semua, disuruh pulang oleh Yesus. Yesus kemudian naik ke gunung berdoa semalaman, ya murid-muridnya disuruh duluan nyebrang.
Lalu orang banyak ini terus cari Yesus. Mereka haus. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus, mereka bertanya, "Rabi, dari mana? Kami mencari engkau." Lalu Yesus bilang begini, "Kalian nih cari aku bukan karena lihat tanda, tapi karena kalian sudah makan roti dan kenyang," katanya. Lalu dibilang, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa." Kemudian terjadi diskusi ya. Nah, karena ternyata orang-orang ini cari Yesus karena mereka menikmati makan roti gratis, dengar pengajaran, kayaknya semuanya enak, lalu mereka mau ikut Yesus terus. Tapi ketika Yesus mulai mengajar mereka, karena mereka levelnya itu baru ikut Tuhan karena sifatnya alasan yang fisik, mereka belum berakar. Mereka seperti benih yang jatuh di tengah semak duri atau di tengah tanah yang berbatu-batu, semangat dengar firman Tuhan, tapi belum cukup berakar. Jadi waktu datang penindasan atau aniaya atau tipu daya kekayaan, mereka terus tidak bertumbuh dan mereka hilang. Nah, dalam faktanya memang kita ngalami seperti itu. Tidak semua langsung cepat bertumbuh. Saya juga ngalamin itu. Dulu saya kuliah di Bandung. Ya, ketika sudah mulai dipenuhi Roh Kudus, sudah gak cocok dengan gereja yang sudah biasa saya ikuti. Cari gereja lain. Nah, ada beberapa gereja yang dibuka. Salah satunya gereja yang di satu ruko kecil, sekarang sudah jadi gede sekali. Luar biasa. Dulu itu cuma satu ruko. Ya. Di lantai 2 kebaktian. Di lantai bawah itu diakennya buka restoran kecil, jual mie ayam. Dengan ya beberapa makanan dengan snack, ya minuman dingin. Lalu di gereja itu setiap kita kebaktian, waktu saya datang itu di belakangnya dulu kan ada zaman warta gereja gitu ya. Di bagian belakangnya itu ada voucher. Kita bisa gunting itu, nanti selesai kebaktian itu voucher bisa ditukar makan 1 mangkok mie ayam gratis. Dengan 1 minuman dingin, bisa pilih. Ya, Coca-Cola atau minuman dingin lainnya. Dan saya senang sekali karena dulu masih kuliah. Dan saya suka makan mie ayam. Ya. Jadi kalau setiap hari Sabtu mau besok nih mau ibadah di mana, saya ingat itu voucher. Ya. Jadi saya datang. Persis seperti orang-orang yang di Yohanes 6 ini. Ya. Selama beberapa minggu itu masa promosi. Ya, saya dengar firman. Pulang, wow kenyang juga. Tapi setelah beberapa lama, terus masa promosi selesai. Tidak ada voucher lagi. Kalau mau makan mie ayam mesti bayar sendiri. Lalu saya cari lagi yang lain ya. Karena level saya baru sampai di situ. Ya. Tapi memang lumayan beberapa minggu dengar firman itu ada yang tertanam dalam hati saya. Dan itu gak sia-sia. Nah, kalau kita pelayanan kita akan buat itu memang ya dengan berbagai cara supaya orang dengar firman. Zaman dulu hadirilah KKR dengan artis-artis ibu kota supaya orang datang. Lalu orang dengar firman. Nah, tapi kalau kita nggak bertumbuh, nanti seperti orang-orang ini ya. Tuhan bilang begini ya. Kalian ini mesti berubah gitu. Kalian mesti bertumbuh. Cari Tuhan bukan sekedar yang sifatnya fisik yang Tuhan berikan. Lalu kalau baca lebih lanjut ya, itu urutannya di Yohanes 6, mereka mulai bersungut-sungut satu dengan yang lain. Habis itu mereka mulai bertengkar. Dan akhirnya Yohanes 6 ayat 66, sebagian murid-murid mengundurkan diri. 666 itu angka mengerikan ya. Yohanes 6 ayat 66. Mulai sejak itu ada murid-muridnya tidak ikut lagi dia mengundurkan diri. Tapi sebelum itu Yesus bilang di ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali gak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kata life itu bahasa aslinya zoe. Kalau baca Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai zoe.
dan mempunyai zoe itu dalam kelimpahan. Melimpah sehingga memberkati orang lain. Dulu ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Kalau dia jalan, ya dia naik kereta, dia duduk di samping seorang. Nanti orang di samping itu tiba-tiba merasa, kok ada sesuatu yang enak ya Pak, kenapa ya? Saya kok merasa damai di samping Bapak. Kadang-kadang ada yang merasa kok, Pak saya kayaknya perlu dilayani gitu. Smith ini gak ngomong, cuma duduk aja. Ada zoe yang mengalir. Ya. John G. Lake, itu hamba Tuhan yang melayani kesembuhan. Kadang-kadang dia berdoa, dia peluk satu batu, dia berdoa. Habis itu orang sakit yang ditaruh di atas batu itu sembuh. Itu zoe. Mengalir keluar. Dan Yesus bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, bahasa aslinya itu rema. Itu adalah spirit. Tidak terlihat oleh mata, tapi itu mempengaruhi kita. Dan tidak hanya spirit, tapi ada zoe. Perkataanku itu mengandung kehidupan, menghidupkan. Nah di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita berbicara, kita bergaul dengan banyak orang, kita dengar tidak hanya 1-2 kalimat atau perkataan, tapi ada spirit sebenarnya. Ada transfer spirit. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang yang suka marah akan menjadi pemarah. Ada spirit. Dan spiritnya itu apakah kehidupan atau kematian? Kalau baca medsos ya, YouTube, ya seleksi baik-baik. Karena walaupun berita yang disampaikan betul, tapi sebagian itu tidak mengandung kehidupan. Ada spirit dan spiritnya itu tidak menghidupkan. Tapi perkataan-perkataan yang Yesus katakan adalah spirit and life. Ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya belajar untuk menyimak suara Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Dia, mendengar Dia berbicara. Karena kalau kita tangkap firman-Nya buat kita, firman-Nya itu spirit yang menghidupkan, yang menguatkan. Kalau kita hadir di gereja seperti ini, gereja yang hidup, pujian penyembahannya bukan sekedar karena lagunya bagus, musiknya keren, tapi orang-orangnya juga mengasihi Tuhan. Ada spirit yang baik, yang membuat kita tuh senang, suka. Kadang-kadang lagunya belum tentu kita tahu, tapi hadiratnya itu rasanya beda. Kekristenan itu bukan agama. Christianity is not a religion. Tapi itu soal hubungan dengan Yesus Kristus. Ya. Di Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Itu hidup yang kekal. Dalam bahasa aslinya itu adalah ginosko ya, mengenal. Mengenal dalam keintiman. Kalau saya tanya, siapa di sini yang kenal Presiden Jokowi? Ya, mungkin semua angkat tangan, sebenarnya bukan kenal, tahu. Ya. Tapi yang kenal saya nggak tahu di sini ada nggak ya. Saya punya teman yang memang kenal dekat. Tapi yang lebih luar biasa lagi kalau anggota keluarga presiden itu bukan hanya kenal, udah tinggal di situ, udah tahu semuanya. Apalagi pasangannya, istrinya. Kata mengenal di sini ginosko, itu kata yang digunakan untuk menggambarkan hubungan keintiman ya, hubungan intim antara suami dengan istri. Begitu intim sampai istrinya hamil. Kita juga dengan Tuhan sebenarnya begitu. Kita bergaul intim dengan Dia begitu rupa sehingga keinginan atau rencana Tuhan yang Dia buat untuk kita itu seperti disuntikkan ke dalam kita. Jadi kita hamil gitu. Hamil pelayanan, kerinduan untuk mengenal Dia lebih jauh lagi. Kalau saya bilang pelayanan tidak selalu jadi pendeta, bisa aja menjadi
Seseorang yang Tuhan pakai di bidang bisnis. John Maxwell, tahu ya John Maxwell ya? Dia memang sekolah Alkitab. Tapi ketika dia bertumbuh lebih lanjut, pada satu titik dia mengerti Tuhan itu mau pakai dia lebih dari sekedar menggembalakan sebuah gereja. Pada titik tertentu dia pernah lepaskan penggembalaan itu, lalu dia buat perusahaan yang tujuannya mengembangkan leadership. Dan dia mengajarkan leadership dengan prinsip-prinsip yang biblical, dan itu diajarkan di mana-mana. Dan untuk itu dia dibayar mahal. Dari mana keinginan itu muncul? Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Memang Tuhan punya plan buat dia untuk menjadi seperti itu. Lama setelah itu belakangan saya dengar sudah berkembang kemana-mana. Dia udah buat Alkitab Maxwell Leadership Bible. Luar biasa sekali. Ya. Dia terus penggembalakan lagi. Saya nggak tahu sekarang ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah waktu kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu akan masukkan kerinduan, keinginan dia buat kita. Dan itu pasti yang paling cocok buat kita. Makanya ada ayat di Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi waktu kita bergembira karena Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan, kita menikmati dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi keinginan yang muncul di hati kita, itu memang cara Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Saudara akan tercengang ya, luar biasa. Tuhan itu banyak hal yang ajaib ya. Ini satu kutipan dari internetnya, saya bacakan aja ya. Christianity is not a religion ya. Kekristenan itu bukan sebuah agama. Agama adalah cara manusia untuk bekerja, mengerjakan cara mereka untuk bisa mencapai Tuhan. Usaha manusia untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi Christianity, kekristenan adalah Allah yang datang kepada pria dan wanita melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Adam jatuh dalam dosa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Lalu apa yang mereka buat? Mereka menyemat daun pohon ara. Lalu ketika Tuhan sudah berjumpa dengan mereka, Alkitab berkata, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Jadi usaha manusia untuk tidak telanjang di hadapan Tuhan, dengan cara menyemat daun pohon ara, itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Usaha manusia lewat agama, lewat perbuatan baik dan apa saja untuk bisa berkenan kepada Tuhan itu tidak cukup. Untuk itu Tuhan sendiri yang turun tangan, dia buat satu korban hewan, ya, dibuat jadi kulitnya itu jadi pakaian, lalu dikenakan kepada manusia. Itu gambaran tentang perlunya pengorbanan. Belakangan setelah itu kan ada aturan-aturan korban untuk penebusan dosa, lalu digenapi lewat Yesus. Itu kekristenan ya. Yang berikutnya ya, saya tunjukkan lagi ya. Prinsip yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah Tuhan berbicara, kita perlu menyimak, kita perlu memperhatikan. Yang kedua, ketika dia sudah bicara, maka keputusan untuk percaya atau tidak tergantung sama kita. Kita percaya, itu keputusan. Tapi nggak berhenti di situ. Ketika kita percaya, lalu kita mulai speak out what we believe in our heart. Kita mulai ucapkan itu. Apa yang kita percaya dalam hati kita.
Makanya di kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada terjemahan lain yang mengatakan, dari hati kita tuh terpancar limitations, batasan-batasan kehidupan. Kalau hati ini dipenuhi dengan janji Tuhan, firman Tuhan, khususnya kalau kita bicara soal kesehatan, kemakmuran, maka ketika kita percaya apa yang kita renungkan itu, kita mulai speak out, kita mulai berbicara. Nah, Paulus bilang di 2 Korintus pasal ke-4 ayat 13, I believe, therefore I speak. Nah, apa yang kita katakan karena kita percaya itu kan powerful sekali. Apalagi kalau kita gabungkan dengan Mazmur 91. Ketika Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, itu pertumbuhan ya. Kita kenal Tuhan, jatuh cinta. Lalu kita kenal namanya lewat kita bergaul, kita belajar firman-Nya. Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memberkati, Dia Tuhan yang setia. Itu ada banyak gelar nama Tuhan, itu jadi kayak pagar dalam hidup kita. Nah, kemudian dikatakan ketika kita berseru dari hati yang melekat kepada Tuhan, dari pengenalan akan nama-nama Tuhan, waktu kita berseru, Tuhan berkata, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wah, kita gak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi di ayat itu Tuhan janji, Tuhan yang memuliakan. Ya. Jadi setelah kita mendengar, menyimak, ya, apa yang kita dapat, nanti ada apa ya, semakin lama belajar, kita akan bisa membedakan tuh apa yang di pikiran kita sama yang dari roh kita gitu. Kadang-kadang sepertinya secara logika nggak mungkin ya, tapi dalam hati ini kok ada keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan itu ketika meluap, kita katakan perkataan yang sejalan dengan apa yang kita percayai itu, maka mujizat terjadi. Banyak cerita orang-orang yang mengalami kesembuhan atau mengalami mujizat itu karena merenungkan firman begitu rupa, lalu seperti ada tabir yang terbuka, oh ngerti gitu. Yes, I believe. Itu banyak dibuat jadi lagu. Yes, I believe Lord. I believe in miracles. Ada lagi lagu-lagu yang lain. Ya, itu kan pernyataan iman gitu. Walaupun waktu ngomong itu di pikiran mungkin kayaknya di blok, nggak mungkin. Tapi perkataan itu akan menerobos. Itu bedanya orang percaya sama orang lain. Nanti saya tunjukkan ya bahwa ini ilmunya ya dipakai sama orang-orang lain. Ya, saya teruskan lagi nih ya. Di Yosua 1 ayat 8, Tuhan bilang gini sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan tuh siang dan malam. Ya. Ternyata firman itu kalau kita baca, kita renungkan, kita perkatakan, kita ucapkan. Ya. Nggak harus keras juga kalau mengganggu orang lain ya. Mungkin di kamar sendirian kita ucapkan. Itu ada powernya. Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Karena Tuhan bilang begini di Yesaya ayat 8 ya. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kalau kita cukup merenungkan, memperkatakan itu menguasai pemikiran kita, maka dengan sendirinya kita akan menjadi bijak. Kita bertindak hati-hati. Karena firman yang menguasai kita. Dan Tuhan janji perjalananmu akan berhasil. Dan kamu akan beruntung.
Bahasa Inggrisnya, kamu akan memperoleh good success. Sukses yang baik. Bukan sukses yang membawa masalah. Sukses keberhasilan yang bisa kamu nikmati. Nah ini dipelajari oleh banyak orang ya. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ada power dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Makanya hati-hati dalam perkataan. Ya. Kalau kita khawatir, itu akan membuat kita makin dibawa oleh kekhawatiran gitu untuk bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini menarik, saya ada dapetin dari internet ini ya. Apa yang sedang kita pikir-pikirkan, itulah yang akan tertanam di dalam pikiran kita. Dan bila di pikirannya kita itu hanya terus diisi dengan rasa takut, maka ketakutanlah yang nanti akan datang, mendekat, menghampiri kita. Ya, datang kepada kita. Nah ini ada di Ayub 3 ayat 25. Coba kalau ingat-ingat ya, Ayub itu ideal sekali ya. Dia pengusaha yang baik. Kaya, sangat kaya. Terkaya di daerah timur. Dia punya ribuan hewan peliharaan, onta itu transportasi itu. Kalau zaman sekarang mungkin dia punya transportasi darat. Dia menguasai juga transportasi laut. Barangkali dia punya juga airlines. Kira-kira seperti itu. Dan dia saleh, takut akan Tuhan, jujur. Artinya dia bayar pajak benar. Dia hidup tulus. Tapi kok bisa mengalami masalah? Ternyata ada satu celah dalam hidup dia. Yaitu Ayub 3 ayat 25. Karena dikatakan di situ, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi ternyata bisa loh, orang tuh kelihatannya sungguh-sungguh hidup ya, tapi penuh kekhawatiran. Seperti Ayub. Dan akhirnya jadi seperti itu. Saya kalau baca Ayub 1 tuh saya suka melihat ya. Ayub ini punya anak, laki-laki, perempuan, dan mereka anak-anak itu pesta terus berganti-ganti. Lalu setiap selesai pesta, nanti Ayub akan menguduskan anak-anaknya itu. Beri korban persembahan sebanyak anak-anaknya itu. Ya, korban mungkin kambing domba. Jadi sepertinya Ayub itu nyogok Tuhan gitu. Kita nggak baca Ayub itu mendidik anak-anaknya supaya takut akan Tuhan. Dulu waktu saya kecil ya, ibu saya suka bawa saya ke gereja, ya, karena bapak saya berlayar ya. Nanti kalau di gereja, begitu sampai di gereja, dengar firman ya. Terus begitu mau, dulu kan ada kolekte ya, diedarkan gitu. Nanti ibu saya akan keluarin dompetnya, dia kasih ke saya, nanti kasih buat ini. Itu dari kecil, jadi saya selalu begitu ya. Lalu ketika saya sudah mulai SMP, SMA, itu masih gitu juga. Terus saya mulai rasanya jengah gitu ya. Saya kan ada uang jajan dari saya aja lah gitu. Masa saya mesti dikasih dari orang tua gitu. Nah kelihatannya Ayub gak ngajarin itu. Saya punya pengalaman yang saya gak lupa sampai sekarang ya. Kalau dulu kalau kami ke gereja, di depan gereja itu ada warung rokok. Ya. Dan selalu begitu nyampe di situ sebelum masuk gereja, ibu saya akan beli permen bukan Mentos, ada permen yang bundar pipih ya. Tujuannya supaya nanti waktu khotbah itu makan permen biar nggak ngantuk. Tapi yang kedua adalah tukar uang kecil. Kenapa tukar uang kecil? Karena waktu itu kalau persembahan kita nyanyi satu lagu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya. Jadi karena kecil kan sedikit kan, kita mesti tukar dulu uang kecil gitu. Kalau enggak cocok antara lagu itu dengan tindakan. Sebenarnya lagunya enggak salah,
Sebab kan kita nggak mungkin beri persembahan sebesar apapun dibanding apa yang Tuhan berikan, nggak mungkin. Cuma kita salah nangkep gitu. Jadi kita pikir, oh kecil ya, kita tuker dulu gitu. Lalu belakangan belajar ternyata ya bukan seperti itu ya memberiannya ya. Terus ini saudara, nah ini ya. Ini yang saya bilang tadi, ilmu ini diambil oleh semua orang, banyak orang lah saya katakan. The power of your spoken word. Ya. Ubahlah self talk ya, self talk itu perkataan pada diri sendiri yang negatif gitu. Saya ini jelek ya, aduh saya nggak bisa ya, saya emang begini orangnya selalu, saya sial terus gitu. Itu self talk yang negatif. Ya. Ubah perkataan itu. Maka kamu akan bisa mengubah hidupmu. Ciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Itu dipelajari oleh self-management saudara. Pengembangan diri, self-development. Itu diajari. Cuma Tuhannya itu dicopot gitu. Padahal ini ilmunya dari Alkitab semua. Tahu menara Babel bisa dibangun kenapa? Karena memang ada power Tuhan berikan buat manusia. Itu kan di Kejadian 11, Tuhan bilang begini, mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, yang mereka imajinasikan, pasti terlaksana. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu ada powernya tuh. Itu sebabnya orang-orang komunis bisa kirim pesawat angkasa luar. Mereka nggak perlu doa keliling. Mereka nggak perlu doa puasa untuk itu. Memang ada kemampuan yang Tuhan berikan buat manusia. Dan itu ilmunya ada. Makanya kalau kita belajar sesuatu, ya kadang-kadang sebagian orang bilang, wah itu New Age itu. Coba lihat dulu di Alkitab. New Age itu ambil dari Alkitab. Cuma bedanya mereka itu lepaskan Tuhan. Kita nggak seperti itu. Kita diajarkan kehidupan yang berpusatkan kepada Tuhan. Bukan kita pusat kehidupan itu. Ya, ini lagi ya. Orang yang selalu berpikiran negatif dan berkata-kata negatif, cepat lambat hidupnya akan dihancurkan oleh pikiran dan perkataannya sendiri. Ya. Berikutnya, Amsal 11, ya, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Lebih baik kalau kita nggak tahu, kita tahan jangan negatif. Karena itu merusak banyak hal. Itu terjadi di medsos juga. Kadang-kadang sesuatu yang baik, kalau ada orang yang ngomong sedikit negatif, itu nyebar dengan cepat dan kadang-kadang merusak banyak hal. Berkat orang jujur membuat kota berkembang, tapi mulut orang fasik bisa meruntuhkannya. Juga bisa merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Jadi yang kedua tadi ya kita percaya dan kita memperkatakannya. Lalu yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah keep on speaking. Tetap berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Lalu lakukan apa yang memang harus dilakukan. Sejalan dengan firman Tuhan yang kita tahu. Kalau saya ambil konteks soal kesehatan misalnya ya. Kita percaya Tuhan mau kita sehat. Surat Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita ucapkan perkatakan itu. Tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan sejalan dengan perkataan kita itu. Sebagian besar penyakit itu muncul karena gaya hidup yang salah. Satu ketika saya ngalamin kaki saya kok bengkak, kenapa? Pikir kenapa gitu ya. Oh saya lalai. Ada sebenarnya ada minuman apa yang saya rajin minum ya. Membuat itu menjaga kestabilan darah dan sebagainya dalam hidup saya. Lalu ternyata tanpa saya sadari saya banyak konsumsi kacang misalnya. Bisa seperti itu. Ya doa ditengking juga, tumpang tangan juga, tapi berhenti juga makan kacangnya. Ya puji Tuhan, pulih terus. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan.
Jangan melakukan tindakan yang bertentangan begitu. Ya. Saya percaya dalam nama Yesus ini tidak mengorek kolesterol misalnya. Tapi sebenarnya ada kerakusan kita di situ yang mesti dibereskan gitu. Ya, ya. Ini di lidah itu ya yang perlu dikontrol juga tuh. Ya. Nah ini di Kisah 18 ayat 9, Paulus sedang melayani Tuhan, kemudian dia dianiaya, ditangkap. Dan pada waktu malam Tuhan berbicara kepada Paulus dalam satu vision, dia bilang, jangan takut, do not be afraid, keep on speaking. Terus beritakan firman. Jadi mungkin kadang-kadang ketika kita mengucapkan pengakuan iman, nampaknya keadaan belum seperti yang kita harapkan. Jangan takut, terus ucapkan itu. Jangan berhenti. Ada rekan kami, teman Pak Dolvi juga ketika masuk rumah sakit itu, ini kesaksian ya, kesaksian tidak selalu bisa ditiru mentah-mentah, tapi itu bisa menjadi seperti minyak yang mengobarkan api kita untuk semakin percaya pada Tuhan. Dia sudah 7 hari di ICU, ya, waktu COVID melanda Indonesia. Tiba-tiba hari ke-8 kalau nggak salah dia marah sekali, ya, sampai dia bilang tidak, ya. Saya nggak mau terus begini. Dia marah sama penyakit itu. Lalu dia bilang sama dokter, saya mau keluar, mau pulang. Dan memang sembuh ya. Ada lagi teman kami juga suami istri. Ya, luar biasa ya. Ketika suaminya kena COVID, istrinya bilang, saya tidak boleh sakit. Sebab kalau saya sakit nanti siapa yang ngurus suami saya? Dia langsung putuskan tidak. Dan memang dia gak sakit. Itu luar biasa loh ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengalami situasi yang kelihatannya bertentangan, jangan berhenti, jangan takut, keep on speaking. Ya. Lalu berikutnya, ini di Filemon ya, pasal 1 ayat 6. Kalau bahasa Indonesianya, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Tapi bahasa Inggrisnya khususnya King James ya, itu kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini ya. Persekutuanmu dalam iman itu menjadi efektif lewat pengakuan akan semua yang baik yang Tuhan Yesus sediakan. Jadi saudara dan saya memang perlu mengucapkan, mengakui itu. Saya pernah hadir di satu acara dan ada satu orang yang memang tidak pernah naik panggung tapi diminta naik panggung karena ada satu hal yang perlu dibagikan. Begitu dia maju ke depan, dia bilang begini, saya berani, saya berani, saya berani, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Orang-orang ketawa baru dia ngomong. Rupanya awalnya dia grogi, tapi dia lawan itu dengan perkataan dia. Itu terjadi loh. Memang manusia itu Tuhan memberikan kemampuan yang sangat luar biasa. Cuma kemampuan itu harus kita gunakan dalam konteks takut akan Tuhan. Siapa yang pernah dengar nama Stephen Covey di sini? Ada yang tahu? Stephen Covey, kalau orang yang kerja biasanya tahu, tahu Bapak itu ya. Ini seorang pelatih manajemen, pengajar leadership yang juga terkenal. Sebelum John Maxwell ya. Setelah John Maxwell mulai muncul, 2 nama ini terkenal. Ya. Ini orang dari aliran Mormon. Tapi yang dia ajarkan tuh luar biasa. Dia nulis buku yang sangat terkenal, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Ada 7 kebiasaan orang-orang sukses. Dan itu kursusnya laris luar biasa. Mahal. Kalau kerja misalnya, kalau nggak salah di Astra ya. Sebulan atau berapa bulan pertama itu diajarkan The 7 Habits ini. Sampai itu jadi cara berpikir kita. Nah setelah laris luar biasa, belakangan Stephen Covey keluarin buku Habit ke-8, The 8 Habit. Apa itu isinya? Dia bilang bahwa tiap orang itu punya panggilan, punya calling. Kalau kita ngerti panggilan kita itu, lalu kita kerjakan 7 habit ini untuk memenuhi panggilan itu, kita akan berubah, tidak hanya kita menjadi sukses berhasil, kita akan menjadi great, dia bilang. Dan dia ambil contoh orang-orang seperti itu, diantaranya adalah Bunda Teresa. Itu orang yang berdampak luar biasa.
Jadi 7 habit itu skillnya. 8 habit itu tujuannya. Nah, kita bisa pakai 7 habit ini untuk apa aja. Tapi kalau kita ngerti calling kita di mana, kita pakai alat ini untuk mencapai tujuan itu, kita akan berdampak sangat luar biasa. Nah, itu juga yang ditulis oleh Rick Warren dalam bukunya yang terkenal. Tahu ya? Purpose Driven Life. Kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Ya. Nah, berikutnya 1 Petrus ya berkata begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi rupanya menjaga perkataan itu satu hal yang sangat penting. Itu pengaruh kepada kesehatan kita. Apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi karena itu nempel di dalam alam pikiran kita. Nah, ini menarik juga ya. Di Ibrani ya, pasal 4 ayat 14 dikatakan di sini bahwa kita sekarang mempunyai imam besar yaitu Yesus, imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus ya, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi tadi kalau konteksnya itu kesehatan, kesembuhan atau kemakmuran, kita ucapkan itu, akui itu, pegang itu. Teguh berpegang pada apa yang kita percaya itu. Ini juga sama dikatakan di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah, terakhir ya, saya singgung sedikit tentang pengakuan iman ya. Tadi saya bilang bahwa kalau kita merenungkan firman begitu rupa, misalnya tentang kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, kita baca Abraham itu kaya, ya. Abraham itu diberkati dan pada puncak usianya yang sangat lanjut, dia tuh sangat kaya secara rohani dan secara jasmani. Dulu seringkali orang membandingkan ya, ada Lazarus yang miskin, ada orang kaya yang masuk neraka. Jadi itu ada ceritanya ya di kitab Injil. Jadi ketika diceritakan seperti itu, timbul kesan ada 2 pilihan. Kalau kaya di muka bumi ini, lalu masuk neraka, tapi kalau miskin kayak Lazarus, nanti di pangkuan Abraham. Pilih mana? Sebagian orang, wah lebih baik pilih Lazarus. Tapi lupa bahwa ada orang ketiga, yaitu Abraham. Dan Abraham ini kaya. Abraham ini memangku Lazarus. Abraham ini jadi artinya jadi berkat. Jadi coba ubah mindset kita. Yes, Tuhan janjikan yang luar biasa nanti waktu kita berjumpa dengan Dia. Tapi di dunia ini Dia juga sediakan yang baik buat kita. Bukan hanya buat kita, tapi juga memberkati orang lain. Beberapa tahun yang lalu hamba Tuhan bagikan, kenapa berdoa hanya untuk dirimu sendiri? Cukupkan, kamu punya kebutuhan sekian, kenapa cuma berdoa untuk itu? Berdoa lebih supaya kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah ini perubahan mindset, cara berpikir. Nah ketika kita belum sampai di situ, kita bisa pakai perkataan yang kita dapat dari firman Tuhan. Kita mulai ucapkan itu, akui itu. Karena Mazmur 45 ayat 1 berkata, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Jadi artinya kalau kita pengakuan iman, yang tadi pengakuan itu karena kita percaya itu keluar dari mulut kita, tapi yang satu ini adalah kita dengan sengaja mengakui firman yang kita baca, kita putuskan untuk kita percaya, sehingga pengakuan kita itu nanti seperti pena yang menulis di hati kita dan menjadi cetakan di kepala kita, di pikiran kita. Itu cara merubahnya.
Dan ini dipelajari oleh orang-orang psikologi. Mereka belajar itu. Ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan para salesman-nya tuh tiap pagi mesti membaca 1-2 kalimat. Seperti pengakuan iman. Hari ini saya akan menemui customer yang tepat dan apa yang saya presentasikan akan berhasil. Dan hari ini saya akan menutup penjualan sampai seperti itu, sampai detil. Itu dipelajari. Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Itu bukan New Age. New Age kalau Tuhannya dicopot. Tapi ilmu itu dari Alkitab. Nah sekarang prakteknya gimana? Setiap kita, saya sarankan secara pribadi, punya catatan bisa di HP atau punya di notebook ditulis. Ada 1-2 ayat berkesan, misalnya apa? Kesembuhan ditulis. Saya punya teman yang sedang ngalamin serangan penyakit, apa yang dia buat selama dia sakit? Dia kumpulin semua ayat kesembuhan, dia tulis ulang. Dia tulis ulang. Sementara dia sakit, dia baca, dia akui, dia ucapkan. Memang dia berobat, tapi dia sembuh. Kan bisa sembuh lewat obat, lewat dokter, nggak salah kan? Bisa lewat mujizat, bisa lewat karena orang lain mendoakan, ada urapan, bisa karena hadir di kebaktian, menyembah Tuhan, tiba-tiba sembuh. Bisa juga hanya baca firman, renungkan firman terus seperti itu, memang tidak semalam jadi, tapi terjadi kesembuhan. Sama juga kemakmuran juga seperti itu. Itu firman yang perlu kita ucapkan, kita akui senantiasa. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.